Baik teman-teman sekalian, salam jumpa bersama saya Pak Yohanes de Brito Sutagoo. Kembali nama saya Pak Yohanes de Brito Sutagoo, bisa dipanggil Pak Yohanes, bisa juga Pak John. Dalam pelajaran pendidikan agama, materi pada awal semester ini saya akan melihat atau kita akan melihat pada bab 1 yang tentang manusia pribadi yang unik. Namun sebelum memulai pelajaran kita, pertama-tama marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, bersyukur kepadanya atas hari dan nafas kehidupan yang diberikan kepada kita. Marilah adik-adik sekalian, siswa-siswi sekalian, atau anak-anak sekalian, marilah kita hening sejenak. Marilah kita menenangkan hati dan batin serta pikiran kita untuk memulai berdoa. Dan pada kali ini saya akan memulai doa dan saya akan memimpin doa untuk kita semua. Maka saya meminta kepada adik-adik sekalian untuk hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kelimpahan yang masih kami terima hingga pada hari ini. Syukur dan pujian juga kami sampaikan kepadamu atas napas kehidupan yang masih kami terima juga pada kesempatan hari ini dan kesempatan yang beramal ini. Berilah kekuatan kepada kami dan utuslah Roh Kudus-Mu kepada diri kami masing-masing dan juga kepada siswa dan siswi kami, agar dalam proses belajar mengajar ini dan kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga semua apa yang akan diperoleh dan yang akan diajarkan dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing dan kehidupan mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik. Materi kita pada bab 1 yakni tentang manusia pribadi yang unik. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti kata unik. Unik, unus, unik, unitas, united, pasti kita mendengar kata-kata yang seperti itu. Seperti ada pemain bola Manchester United, seperti itu, saya ambil contoh. Nah, tentu kamu pernah mendengar kata unik. Unik itu berarti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain. Tidak ada persamaan dengan yang lain, khusus. Nah, namun kita harus melihat secara harafiah atau secara terminologi, term, monos, dan logos, ilmu yang mempelajari tentang term. Kita harus mengetahui dasarnya, apa kata dasarnya. Karena kita jangan hidup dengan instan-instan, nggak boleh itu. Kita harus mengetahui apa makna akar dari sebuah permasalahan, contoh seperti itu. Ada suatu masalah, kita harus menyelidiki apa akarnya yang terjadi itu. Kita manusia, kita juga harus melihatnya secara substansi, apa itu manusia. Oleh sebab itu, untuk tidak memperpanjang lagi, kita mengetahui apa arti kata unus. Kata unik dari dalam bahasa Inggris unique, dan dalam bahasa Latin unus, yang artinya satu atau satu-satunya. Atau dalam istilah lain, kalau dalam filsafat atau secara ontologi metafisika, itu ada istilahnya unus unitas, satu-satunya, tiada duanya. Kembar sekalipun tetap berbeda, dia tetap dia. Aku yang aku bukan kamu.
Nah, oleh sebab itu kita juga harus menyelidiki atau melihat keunikan diri kita masing-masing. Siapakah aku? Who am I? Kita harus melihat diri kita secara, boleh dikatakan secara jelas. Bisa juga kita membuat karakteristik atau pengenalan sifat kita. Apakah saya ini seperti apa? Bisa kita jadikan alam sekitar menjadi simbol. Contoh, saya seperti batu. Apa ciri batu? Keras. Contoh seperti itu. Saya itu cirinya seperti air. Kenapa? Apa itu air? Air itu selalu memberi kesegaran. Contohnya seperti itu. Nah, aku seperti anggrek. Nah, anggrek itu orang sering belai seperti itu, sering. Pokoknya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama, kita memahami keberadaan diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Kita harus mengenali diri kita. Kekurangan kita harus kita kenali, kelebihan juga kita harus kenali. Mengenali kelemahan dan kelebihan. Kalau dalam dunia biarawan para frater suster itu, biasa di akhir tahun ada istilahnya koreksio fraterna. Para frater itu berkumpul, mereka dikoreksi oleh salah satu temannya. Saya mengoreksi dia mengoreksi saya. Kelemahan dan kelebihan. Itu yang pertama, memahami keberadaan diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Yang kedua, menyadari bahwa diciptakan Tuhan secara unik dengan mendalami teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita manusia unik, khusus, kekurangan, kelebihan. Kita itu memiliki dasar biblisnya. Apa dikatakan kitab suci? Makanya kita harus selalu bersyukur dengan keberadaan kita. Yang ketiga, mampu membuat gambar atau simbol diri dan doa syukur atas keunikan diri. Nah, sudah saya katakan tadi yang pertama, simbol diri itu kalau batu, anggrek, bunga mawar, bunga tai ayam cumbu boleh. Kalau bunga mawar, contohnya mawar berduri. Mawar itu meskipun dia cantik selalu memberi kesegaran, menarik dilihat, tapi hati-hati, dia memiliki duri. Meskipun ada kelebihan juga ada kelemahannya. Yakni meskipun cantik mawar itu berduri. Nah, contohnya seperti itu. Itulah simbol diri, boleh dikatakan seperti itu. Nah, tadi pada bagian pertama kita telah mengerti arti kata yang sesungguhnya. Nah, dalam pandangan Kristiani pada kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 digambarkan bahwa manusia itu diciptakan secara unik sebagai citra Allah. Manusia itu diciptakan secara unik sebagai citra Allah. Keunikan itu tampak dalam hal fisik, kemampuan dan tingkah laku, bahkan juga dalam karir, dalam profesi, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Nah, keunikan yang ada dalam diri manusia itu membuat dia berbeda satu sama yang lain. Keunikan yang dimiliki setiap pribadi itu membuat individu juga bisa saling melengkapi karena mereka dimiliki oleh setiap pribadi. Saya ambil contoh tentang keunikan ini. Maksud dalam arti bahwa aku adalah aku, unik itu, khusus dia. Tiada duanya, berbeda dengan yang lain. Contoh saudara kembar. Saudara kembar, kita tahu kan orang di sekitar kita ada yang kita kenal, bahkan saudara kita, adik kita, keluarga kita, famili kita, bahkan orang separuki kita.
orang sejemaat kita satu umat Allah, mungkin kita lihat ada yang kembar. Meskipun kembar, tentu terdapat perbedaan, baik itu dari segi fisik, dari segi kepribadian, fisik baik itu rohani maupun jasmani, dan juga segi pengalaman hidup, keberhasilannya, kegagalannya. Nah, yang pertama, mengenal keunikan diri dan orang lain. Keunikan diri, setiap orang itu secara pribadi mempunyai kekuatan, kelebihan, keunggulan, dan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, boleh dikatakan seperti itu. Aku juga memiliki dua hal itu, kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dalam diriku belum tentu ada pada diri kalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Nah, seperti itu. Kelebihan adik-adik sekalian belum tentu dimiliki oleh saya. Nah, itu keunikan orang masing-masing. Nah, dalam pengenalan fisik dan jasmani tentu ada ciri-ciri, ada fungsinya. Kalau pengenalan sifat, ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Juga pengenalan pengalaman hidup, ada keberhasilannya, ada kegagalannya. Nah, itulah keunikan orang masing-masing. Selanjutnya, saya mencoba atau meminta kepada adik-adik sekalian untuk lebih melihat diri lagi, melihat diri kita masing-masing. Ini sebagai intermezzo, kita terkadang melihat orang di sekitar kita kan, atau orang di kampung kita gosip, si itu tuh seperti itu, si itu seperti itu. Dalam bahasa Batak boleh dikatakan si songonon. Nah, seperti itu kan. Itu namanya gosip. Kita tidak tahu bahwa orang yang kita bicarakan itu, dia juga memiliki mulut yang bisa jadi dia membicarakan tentang kita. Nah, oleh karena itu kita harus lebih mengenal atau melihat diri kita. Siapakah aku? Who am I? Maka kita selalu kembali ke dalam diri kita, melihat siapakah aku sebenarnya, supaya kita menjadi orang berguna. Jangan selalu abal-abal seperti itu. Nah, itu yang sangat penting bagi kita. Terlebih, apa itu kata gosip? Gosip itu adalah kemalasan memeriksa sebuah kenyataan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi sama orang itu, karena kecemburuan, kita tidak suka, kita tidak senang melihat orang, makanya kita membicarakan orang lain. Namun dalam hal ini, dalam ruang lingkup ini, adik-adik diminta untuk bisa melihat apa keunikan dari saudara kita, orang di samping kita. Boleh disebut namanya, ataupun bisa tak usah disebut namanya. Boleh juga siapa orang di samping kita, orang sebangku kita, siapa di depan bangku kita, di belakang bangku kita, apa keunikannya. Keunikan dalam arti apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu orang di luar diri kita. Itu masih dalam ruang lingkup kita ya. Nah, selanjutnya, keunikan diriku, apa kelemahanku, apa kelebihanku. Nah, ini menjadi tugas bagi kita, tugas bagi adik-adik. Nanti saya akan tampilkan tugas-tugas itu. Tugas pertama, tugas ringan. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, nanti adik-adik membuat simbol di sekitar kita. Simbol, contoh batu seperti itu, kayu, atau bisa jadi juga binatang. Saya itu seperti harimau, garang. Saya itu seperti kupu-kupu, selalu memberikan warna-warni kehidupan bagi orang. Kupu-kupu itu meskipun saya
Meskipun orang melihat cantik, tapi orang belum tentu bisa menangkapnya. Nah, itu simbol, itu tugas yang kedua. Nah, 2 tugas dulu kita berikan, atau saya berikan kepada kita. Yang pertama, saya ulangi, mengenal diri sendiri. Siapakah aku, dan juga siapa saudaraku, siapa temanku, dalam arti kelemahan dan kelebihan. Yang kedua tadi, membuat simbol. Nah, itu 2 tugas untuk kita kali ini. Nanti saya akan tampilkan sebentar lagi dalam video berikut atau dalam teks untuk dikerjakan tugas yang pertama seperti itu. Sekian saja pengenalan kita untuk kali ini mengenai manusia pribadi yang unik, mengenal keunikan diri dan keunikan orang lain, baik itu dari sisi kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan juga dari sisi kelebihan, keunggulan, kehebatan, yang boleh dikatakan seperti itu. Pengenalan sifat juga baik, apa baiknya, buruknya, itu termasuk dalam kelebihan dan kelemahan. Sekian saja materi kita kali ini. Saya harap adik-adik bisa memahami pengertian tadi tentang arti kata unik, lalu dasar biblisnya, lalu simbol-simbolnya. Terus kita membuat simbol. Apa simbolku? Berdasarkan alam yang di sekitar kita. Mengenali diri sendiri, lebih mengenal diri. Mengenali saudara di sekitar kita. Orang sebangku di samping kiri kanan kita, di depan kita juga, bahkan di belakang kita. Kita harus mengenal juga, supaya kita tahu siapakah aku dan siapakah aku di luar diriku. Sekian saja materi kali ini. Nanti kita lanjut di materi yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pace Bene. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.